Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahir Rabbi, saudaraku, di penghujung Ramadan hari ke-29 1444 Hijriah bertepatan dengan 20 April 2023. Hari ini akan terjadi gerhana matahari. Saudaraku, Al-Quran menginformasikan bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan seluruh planet-planet yang lainnya. Informasi itu jelas gamblang dan di dalam Al-Quran bahwa semua benda-benda langit itu adalah bergerak, beredar sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, diatur oleh Allah. Semua berjalan dengan tertib dan rapih. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, saat terjadi gerhana di mana bulan, bumi, dan matahari itu satu sejajar, di mana sinar matahari terhalang oleh bulan yang ada di tengah-tengah, sehingga sinar matahari akan redup, bahkan bisa sampai hilang total dan gelap gulita. Itulah gerhana matahari. Saudaraku, ya, di saat gerhana matahari, Islam memberikan bagaimana menghadapi situasi gejala alam seperti ini yang memang sudah setiap saat berulang itu terjadi. Manusia biasa saja, ya, di belahan bumi manapun manusia menyatakan ada apa ini, bakal ada terjadi apa. Termasuk di zaman Rasulullah, di mana putra Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal. Masyarakat Mekah menyatakan, wah, ini gara-gara ada matahari, gerhana, gelap, ada tanda orang besar meninggal atau ada orang-orang tertentu yang meninggal. Dari keributan dan kehebohan adat istiadat satu masyarakat manusia, termasuk orang-orang Quraisy, ya, percaya dengan gerhana itu ada sesuatu musibah yang terjadi atau satu peristiwa yang besar. Rasulullah kemudian mengingatkan, wahai kaumku, gerhana ini, matahari ini adalah sunnatullah. Memang Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa sehingga bulan, bumi, dan matahari itu pasti terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana sinar matahari tertutup oleh bulan sehingga bulan pun tidak bersinar, ya, tidak bisa menyinari. Karena memang siang hari bulan tidak bersinar, ya, sinar matahari tertutup oleh bulan. Demikian pula malam hari, ketika matahari memancarkan sinarnya ke bulan, terhalang oleh bumi, maka bulan pun tidak bisa bersinar, memantulkan cahaya matahari dari bulan ke bumi. Terjadilah gerhana bulan. Saudaraku, hari ini terjadi gerhana matahari. Ya, informasi, ya, kira-kira ajaran agama mana ketika terjadi adanya sebuah gerhana itu ada sebuah buah anjuran untuk tetap beribadah. Nah, disitulah saudaraku, ketika terjadi gerhana itu, ya, Allah sudah memberikan penjelasan. Jangan sampai kita melakukan kepercayaan yang salah, ya. Bagi mereka-mereka yang menyembah matahari, mereka akan merasakan, oh, Tuhanku ini mati, gelap gulita, dan sebagainya. Padahal dalam Islam Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya siang dan malam, ya, malam dan siang. Kemudian diciptakannya bulan dan matahari. Janganlah kalian
menyembah keduanya. Sembahlah kepada siapa yang menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika Anda benar-benar ingin mengabdikan, menyembah itu, ya sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Jangan menyembah bulan dan matahari. Memang ada kepercayaan masyarakat itu menuhankan matahari. Sehingga ada seorang kaisar atau seorang raja dikatakan sebagai orang yang keturunan dewa matahari. Itulah kemudian dianggap oleh manusia, raja ini adalah raja yang luar biasa, harus didewa-dewakan, harus dieluk-elukan karena keturunan dewa matahari. Ya, masih ada sebuah bangsa kita di negeri ini yang juga menyembah matahari. Oleh karena itu, saudaraku, bila terjadi gerhana, apa yang dilakukan? Ya, Rasulullah mengisyaratkan bahwa bila terjadi gerhana itu adalah fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Wa tukabbiru, bertakbirlah. Allahu Akbar, takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu takbir. Besarkan nama Allah. Jangan semua orang takut terhadap kegelapan itu. Besarkan. Terus, waktu solu, sholat. Waktu sodaku, sedekah. Luar biasa, saudaraku. Ini sebuah gambaran bagaimana ketika masyarakat itu dalam keadaan mati, tidak punya pandangan hidup, gelap hatinya, gelap matanya, menggelapkan uang negara, menggelapkan anak gadis orang, menggelapkan istri tetangga orang. Waduh, main maksiat, main kedoliman, ya, menggelapkan, ya, dokumen yang sah, ya, menggelapkan berbagai persoalan-persoalan yang dianggap benar, ya, yang terang dibikin gelap. Kalau Ibu Kartini besok, ya, 21 April, habis gelap terbitlah terang. Nah, seharusnya begitu. Ketika hati dalam kegelapan, pikiran dalam kegelapan, semua serba ingin menggelapkan karena memang suasana sedang gelap, maka berdoalah kepada Allah. Manusia pikirannya mati, hatinya mati, masyarakat mati, semua dalam kegelapan. Maka, ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini umat kami dalam keadaan mati, hatinya tidak punya pendirian, otaknya juga telah dicuci dengan keduniaan, dengan intrik-intrik pikiran-pikiran yang negatif, menciptakan sebuah produk, ya, segala sesuatu aturan yang di luar maunya sang pencipta alam semesta, sang pencipta manusia, sang pencipta matahari. Sehingga produk peraturan dan apapun yang dibuat adalah produk sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepengen mengatur dirinya dan teman-temannya, atau mengatur masyarakat itu sesuai dengan maunya, apa yang ada di otak dan pikirannya, yang ada dalam kemauan hatinya. Itulah dalam mati suri, mati hati, mati pikiran, mati nurani. Orang yang begini, mari kita doakan. Setelah kita doakan, kita datangi, kita ajak mereka untuk kembali kepada Allah kalau dia orang yang tadinya beriman. Kalau dia belum kenal akan Islam, belum kenal akan Quran, belum kenal akan Islam, akan nilai-nilai Islam, kita kenalkan. Kasih tahu bahwa semua itu kecil, yang besar hanya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ajak mereka yang dalam kegelapan hidup sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya, yaitu hanya yang paling besar Allah, yang lain kecil. Luar biasa, ya, saudaraku. Ya, setelah itu kita jangan saja ngomong saja, ngajak orang, ya. Bukan sekedar pidato dan seminar, tapi waktu sodaku, beri mereka jaminan kesejahteraan, kebutuhan apa, makan, kasih beras, butuh pekerjaan, kasih pekerjaan. Begitu sebagai seorang yang bisa mengatasi problem sosial dalam masyarakat penuh kegelapan, yang butuh akan pekerjaan, butuh akan kebutuhan, ya,
dalam hidup dan kehidupan sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang dalam keadaan melarat, dempleh, dalam keadaan kegelapan, tidak tahu apapun yang dia harapkan dari dunia ini karena tidak ada yang memberikan pencerahan. Maka datanglah seorang dai, seorang yang sekaligus juga bangsawan, yang sekaligus juga penguasa, ngajak masyarakat yang hatinya mati agar mereka ikut ya, kembali kepada satu kesadaran mengingat Allah, besarkan Allah, Allah Akbar, Allah. Setelah kita ngajak mereka dengan ekonomi, dengan memberikan santunan, makanan dan lain sebagainya, selanjutnya apa saudaraku? Yaitu ajak mereka sholat agar hatinya adem, merunduk, hanya Allah yang disembah, tidak ada yang lain-lainnya, hanya Allah yang disembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Luar biasa. Ini wajahnya, aku hadapkan wajahku, menyembahku hanya untuk Allah, tidak untuk matahari ataupun bulan ataupun untuk sesembahan lainnya. Disinilah satu konsep yang luar biasa. Ketika menghadapi sebuah gerhana, itu adalah sebuah perlambang bahwa masyarakat dalam keadaan mati kegelapan. Harus kita doakan agar mereka sadar. Harus kita berikan dakwah untuk membesarkan Allah dan mengecilkan yang lainnya. Dan kemudian jangan sekedar ngajak, tapi mereka berikan bantuan ekonomi, ya, makanan dan lain sebagainya, agar mereka sadar bisa bahwa kita bukan sekedar ngomong, tapi kita bisa merealisasikan, membantu mereka. Terus ajak mereka sholat untuk kesadaran totalitas hanya Allah yang disembah. Demikian saudaraku, mudah-mudahan gerhana matahari ini yang akan terjadi nanti di siang hari ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan kesadaran kita untuk hidup lebih hati-hati. Jangan sampai mati hati kita, mati pikiran kita, mati iman kita. Mari kita semangat terus sehingga hati kita terang seterang matahari menyinari di pagi, siang, sampai sore. Itulah semangat iman yang membara, yang terang terus, tapi jangan sampai kita tidak berterus terang. Harus terang terus, harus terus terang. Kalau kita tidak terus terang, kita sering berbohong, kita sering menipu. Itulah ketidakterus terangan kita, sehingga kita suatu saat akan diketahui oleh siapapun, oleh masyarakat atau oleh siapapun, karena kita ini suka berbohong, tidak terus terang. Matahari bersinar terang, itulah tanda kehidupan cerah, ceria, bahagia, semua kebutuhan ada, spiritual, material, jasmani dan rohani terpenuhi. Inilah sebuah kehidupan yang kita dambakan. Demikian saudaraku kurang lebihnya, ya, mari kita bermohon kepada Allah, semoga kita tetap menjadi orang yang imannya kuat dan rajin beribadah, hatinya terang tanpa kegelapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.